Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smamita Podcast. Nah, kali ini saya Dawas Indaul Haq akan memimpin acara pada segmen Matpora, Matematika Podcast Ceria. Nah, di segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bukan sembarang bintang tamu. Kita sambut aja, ada Bu Nisa. Halo Bu Nisa. Halo Dawas. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Dawas baik? Alhamdulillah, nggak hanya baik Bu. Saya lagi prima sekali hari ini. Oh, iya. Emang harus sehat ya akhir-akhir ini. Iya Bu, apalagi lagi pandemi gini seperti ini bener. kan ya. Nah, Bu Nisa tadi ke Semampitan naik apa nih? Naik motor. Wah, naik motor ya, pasti ada speedometernya ya, yang menunjukkan kecepatan waktunya. Iya. Lah di Matpora ini ada hubungan antara kecepatan di speedometernya Bu Nisa dengan yang akan kita bahas kali ini. Tentang Gitu. apa itu? Tentang materi yang sangat susah Bu. Apa itu materi yang sangat susah? Materi integral Bu. Oh susah tayangnya integral. Iya Bu, susah banget. Susah Soalnya ya? di integral itu kita tuh belajar tentang memahami bagaimana sih integral itu. Dan Iya. di integral itu sangat susah dipahaminya Bu. Kayak sifat areknya ke aku. Cia. Sebenarnya integral itu apa sih Bu? Jadi integral itu nama lainnya adalah anti derivatif atau anti turunan. Kebalikannya dari turunan. Oh, gitu. kebalikannya. Iya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi di matematika kan ada yang namanya turunan atau diferensial. Nah, selain diferensial ada yang namanya integral itu tadi. Jadi kebalikan dari turunan gitu. Kemudian Bu, cara mencari integral itu seperti apa? Oke, jadi di integral kan ada yang namanya integral tentu sama integral tak tentu. Kalau di SMA kelas 11 ini kita belajarnya tentang integral tak tentu. Masih di integral tak tentu. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi, Ya. katakanlah kita punya fungsi fx, Ya. kemudian kita integralkan fx ini terhadap x atau integral fx dx seperti ini akan jadi f besar X plus C. Loh, itu kok ada C-nya itu Bu? Dawas, kira-kira C-nya ini sebagai apa? Kalau menurut Dawas? Kayaknya buat menghibur aja ya Bu ya? Nggak Menghibur. penting-penting banget deh kayaknya. Ya, jadi sebenarnya kalau di matematika itu kan ilmunya ilmu pasti. Jadi semua yang ada di matematika itu pasti penting, termasuk C di sini. Pentingnya apa itu Bu? Oke, jadi misal nih kita punya dua buah fungsi. Yang pertama fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x. Ya. Kemudian ada fungsi gx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 3. Dua buah fungsi ini, fx dan gx, kalau misalnya kita turunkan, ini kan jadi 4x plus 3, ya kan? Ya. Sama, gx juga kalau kita turunkan, dia jadi 4x plus 3. Oh. Terus menurut Dawas, yang membedakan antara fx dengan gx ketika hasil turunan f dan g ini kita integralkan apa? Kalau keduanya turunannya hasilnya sama-sama 4x plus 3. Berarti harus ada konstantanya ya Bu ya? Iya, nah itu kenapa ketika fx dan gx ini misal kita sebut sebagai fungsi hx, ketika Ya. kita integralkan, maka hx itu jadi 2x kuadrat plus 3x plus C. Nah, jadi teman-teman, ternyata fungsinya plus C di integral itu sangat penting buat membedakan fungsi X dengan fungsi yang lainnya gitu. Gitu ya Bu Nisa ya? Ya, jadi C di sini kan sebagai konstanta yang nilainya masih belum kita ketahui. Jadi bisa sebarang nilai. Nah, kalau misalnya kita integralkan, ternyata nilai C-nya adalah 0, berarti fungsi tadi adalah fungsi fx, yang mana fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x. Kalau nilai C-nya sama dengan 3, maka hx atau fungsi yang kita integralkan tadi merupakan fungsi gx, yaitu 2x kuadrat plus 3x plus 3. Wah, ternyata begitu ya. Iya. Lanjut Bu. Kemudian sebenarnya ada keresahan di hati saya Bu. Kita belajar matematika itu buat apa sih? Ngitung-ngitung fx gak jelas ya kan, fungsi-fungsi yang bikin kepala itu pusing 7 keliling Bu. Dan teman-teman juga pasti mikir, apa sih gunanya matematika? Toh aku kerja itu pakai tenaga, nggak pakai pikiran gitu Bu. Kalau di matematika sendiri bab integral implementasi kehidupan sehari kita itu apa Bu?
Oke, jadi sebenarnya matematika itu pembelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat sekali. Sangat dekat. Contohnya? Contohnya nih ya, di integral sendiri. Dawas di fisika pernah mengenal yang namanya kecepatan sama jarak, ya nggak sih? Di bab gerak benda ya Bu ya? Iya, di gerak lurus. Oh ada hubungannya antara integral sama gerak benda? Jelas ada dong. Oh, Nah, apa sekarang itu? kalau misal kita tahu percepatan benda, kita misalkan sebagai A. Ya. Kalau A ini nanti kita integralkan atau fungsi percepatan ini kita integralkan, nanti kita akan mendapatkan yang namanya fungsi kecepatan. Oh gitu. Ya, nah kemudian fungsi kecepatan ketika kita integralkan, kita akan mendapatkan yang namanya fungsi jarak gitu. Oh gitu. Ya. Langsung ke contoh soalnya mungkin Bu biar teman-teman ada gambaran nih. Ternyata emang bener-bener terpakai gitu Bu. Oke, jadi misal Dawas kebayang nggak kalau kereta api itu penjadwalannya gimana? Memperkirakan jadwal berangkat sama kedatangannya kereta api itu seperti apa? Wah gimana ya, kalau saya di bagian sana pasti kebingungan gimana caranya antara keberangkatan sama jadwal kedatangan gak bisa numpuk ya Bu ya. Iya, Itu gimana Ibu caranya? Sebenarnya kalau kita bicara realnya itu pasti kompleks banget kan. Iya. Tapi secara sederhananya kita bisa pakai integral untuk menentukan itu. Berarti dasar ilmu buat menentukan kedatangan dan jadwal keberangkatan kereta api pakai integral ya Bu ya? Iya betul. Wih keren Nah, sekali. Tadi kan diketahui ada fungsi percepatan, kemudian kalau diintegralkan ada fungsi kecepatan, diintegralkan lagi kita akan dapat yang namanya fungsi jarak. Nah, kita bisa pakai dasar-dasar itu untuk menentukan kira-kira kereta A dari stasiun A ke stasiun B itu butuh waktu berapa lama. Gitu. Kemudian dari stasiun B ke stasiun C itu butuh waktu berapa lama. Kita bisa pakai itu. Karena nanti kan kita akan dapat yang namanya fungsi jarak. Dari mengintegralkan fungsi percepatan ke kecepatan. Fungsi kecepatan kita integralkan jadi fungsi jarak gitu. Oh begitu ya. Iya. Kalau ada contoh soalnya Bu? Kalau Oke, boleh. contoh ya, ini permisalan aja. Misal Iya. kita sebuah kereta itu percepatannya 90 km per jam. Jadi sebuah kereta percepatannya 90 km per jam. Pada T atau waktu ke 2 menit, saat T-nya sama dengan 2 menit, kecepatan kereta itu mencapai 18 km per jam. Saat waktunya 2 menit, kecepatan kereta itu mencapai 18 km per jam. Nah, dari yang diketahui ini, kita bisa mendapatkan fungsi kecepatan, yaitu dengan mengintegralkan fungsi percepatannya. Integral dari 90, kita dapatkan 90T plus C. Nah, C-nya ini sama dengan berapa? Itu bisa kita cari berdasarkan ketika T-nya sama dengan 2 menit, V-nya tadi 18 km per jam, ya kan? Ya. Sehingga nanti akan kita dapatkan C-nya sama dengan 15. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi kecepatannya adalah 90T ditambah 15. Nah, untuk menentukan fungsi jaraknya atau mendapatkan fungsi jarak dari keretanya, kita harus mengintegralkan fungsi kecepatan ini dulu, Dawas. Caranya sama dengan mengintegralkan fungsi percepatan. Gimana? Jadi kita integralkan dulu 90T plus 15, Ya. nanti kan jadi 45T kuadrat plus 15T ditambah C. Nah, kita cari C-nya, misal diketahui ketika T-nya 20 menit atau kereta itu sudah berjalan selama 20 menit, ternyata dia sudah menempuh jarak sejauh 20 km. Nah, ini tinggal kita substitusi. T sama dengan 20 menit ini ke 45T kuadrat plus 15T plus C. Oh, yang kayak itu ya. Ya, nanti akan kita dapatkan C-nya C-nya sama dengan 10. Oh, begitu. Iya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan fungsi jaraknya yaitu 45T kuadrat plus 15T plus 10. Nah, dari fungsi jarak ini kita bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan kereta untuk menempuh jarak tertentu. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Oh, jadi teman-teman sudah tahu dong gimana nih mekanisme membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan di kereta api. Wah, berarti matematika itu ternyata sangat relevan sekali ya pada kehidupan sehari-hari kita. Sangat relevan. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan ilmunya, sudah memberikan ilmunya kepada kita dan teman-teman yang ada di rumah. Oh ya Bu, sebelum ditutup kita ada jargon nih Bu. Gimana? Mau saya ajari Bu? Iya, boleh. Nanti ketika saya bilang salam matematika, matematika
keren. Gitu ya Bu ya? Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Salam matematika. Matematika Keren. Terima kasih pada teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.